Aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya limpahan nikmat dari Allah yang membuat kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih harus kita syukuri, yang seharusnya lebih kita bergembira ketika mendapatkan nikmat akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita merasa gembira ketika mendapatkan nikmat dunia, seharusnya kita lebih bergembira ketika mendapatkan nikmat akhirat. Nikmat akhirat itu nikmat beribadah, nikmat berzikir, mengkaji ilmu agama. Sebagaimana kita bersyukur ketika mendapatkan nikmat dunia, seharusnya kita lebih bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat akhirat. Karena nikmat dunia itu sebanyak apapun, sebesar apapun, sementara, sebentar, sesaat, semuanya akan lewat, semuanya akan ditinggalkan. Namun nikmat akhirat itu selama-lamanya abadi, tidak ada akhirnya. Jadi harusnya kita lebih bersyukur, lebih bergembira ketika mendapatkan nikmat ibadah dari Allah. Nikmat kita bisa berzikir menyebut nama Allah, nikmat kita bisa mengkaji ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu bahwa dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah seharusnya mereka itu bergembira. Seharusnya mereka lebih bergembira ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika khairum mimma yajma'un, itu lebih baik, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Ya, orang merasa gembira mendapatkan harta dunia. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, seharusnya mereka bergembira ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karunia dan rahmatnya Allah selama-lamanya abadi, tidak ada akhirnya dan tidak ada bandingannya, ya, jika dibandingkan dengan dunia. Karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mulia dan lebih besar. Sebagaimana sebaliknya kita merasa sedih ketika mendapatkan musibah dunia, seharusnya kita lebih sedih ketika mendapatkan musibah di dalam agama. Karena musibah di dalam agama itu adalah musibah di akhirat selama-lamanya. Ketika kita merasa menyesal, ya, mendapatkan musibah dunia, seharusnya lebih menyesal lagi ketika mendapatkan musibah di dalam agama. Ya. Karena musibah dunia, walaupun ya kita meminta perlindungan kepada Allah dari musibah dunia dan akhirat, ya, akan tetapi harusnya kita lebih bersedih, lebih menyesal ketika mendapatkan musibah di dalam agama. Ya, karena musibah dunia sebesar apapun akan lewat sementara, sebentar, ya. Namun musibah di dalam agama selama-lamanya menyesalnya, meruginya selama-lamanya, sedihnya selama-lamanya di hari akhirat. Na'udzubillah min dalik. Makanya salah satu doanya Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan engkau jadikan musibah kami di dalam agama. Jangan jadikan musibah kami di dalam agama, ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, pada saat ini kita mendapatkan nikmat yang lebih besar dari Allah. Kita bisa berzikir bersama, membaca ratib al-haddad, mengkaji ilmu agama, kita berzikir, berkumpul bersama di dalam majelis zikir, majelis ilmu yang pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi bekal kita nanti di hari akhirat, kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita qalal musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ila anggala wa amma salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha azimun. Sebelumnya kita mengkaji tentang fadilah istighfar. Lalu yang berikutnya kita mengkaji tentang fadilah bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah salawat itu sangat besar. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, adapun salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadilahnya sangat agung. Wa naf'uha fid dunya wal akhirati lil mukthirina minha katsirun, dan manfaatnya baik di dunia maupun di hari akhirat untuk orang-orang yang memperbanyak salawat itu sangat banyak. Jadi orang yang banyak salawatnya mendapatkan manfaat yang sangat banyak baik di dunia maupun di hari akhirat. Gak hanya di dunia, gak hanya di akhirat. Dunianya dapat manfaat yang banyak, akhiratnya pun mendapatkan manfaat yang banyak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya selalu senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepadanya dan salamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fanahika bima nasallahu alaihi fi hadhil ayati tashrifan li nabihi wa ta'ziman. Maka cukup apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat ini, itu kemuliaan dan keagungan untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Cukup ini suatu kemuliaan yang sangat besar, ya, pengagungan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sebab Allah selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat-malaikat selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hathan li ibadihi al-mu'minina ala salati wa taslimi alaihi wa tahridhan, dan dorongan anjuran untuk hamba-hambanya yang beriman, ya, dorongan anjuran ya untuk hamba-hambanya yang beriman agar selalu bersalawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, jadi Allah menganjurkan, ya, Allah mendorong, ya, salawat kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat atasku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, orang yang salawatan sekali dibalas oleh Allah 10 salawat. Ya, kita mendapatkan 10 salawat
Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Qala ba'dul ulama al-muhaqqiqina rahimahumullahu, berkata sebagian ulama-ulama al-muhaqqiqin yang kuat ilmunya, ya, berkata, lau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Ya, para ulama berkata, kalau seandainya Allah bersalawat kepada hambanya sepanjang umur hidupnya satu kali, cukup itu adalah kemuliaan dan keramat, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya itu sekali seumur hidup, cukup suatu kemuliaan, sebab mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa bi asyri salawatin ala kulli salatin yusalliha al-muslimu ala nabihi, lalu bagaimana dengan 10 salawat dari Allah setiap kali bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab salawat itu adalah curahan rahmat dari Allah. Orang yang selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah nggak akan kena nggak akan kena musibah, sebab mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Nggak akan celaka, nggak akan sengsara, nggak akan sial, ya, orang yang, ya, selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah, salawat dari Allah? Dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab As-Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi, beliau menjelaskan bahwa salawat itu menjadi amalan yang sangat mulia. Yang pertama, karena itu adalah makna daripada amalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna daripada amalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya Allah amalannya apa, ya, jawabannya sholawatan, ya. Sebab innallaha wa malaikatahu yusalluna, ya, Allah yusallun. Makna yusallun itu bukan sekali, bukan 2 kali, tapi selalu. Jadi makna amalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Ya, tentu saja salawatnya Allah tidak sama seperti salawatnya kita. Allah tidak membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, bukan. Tapi maknanya yang sama. Kita bersalawat, Allah juga bersalawat, maknanya yang sama, caranya berbeda. Dan juga itu adalah amalannya para malaikat. Amalannya para malaikat salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu menjadi amalan yang sangat mulia. Mengapa? Karena itu adalah perintahnya Allah Subhanahu. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Falhamdulillahi ala azimi fadlihi wa jazili ataihi. Maka kita bersyukur kepada Allah atas besarnya fadilah dari Allah dan besarnya kepemberian, ya, banyaknya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra salawat wa rafa'a lahu biha asyra darajat wa kataba lahu biha asyra hasanat wa hatta biha anhu asyra khati'at. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Allah akan menulis untuknya 10 kebaikan, dan Allah akan hapuskan 10 kesalahan. 1 kali salawat dapat 10 salawat dari Allah, diangkat 10 derajat, diberi 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, 10 dosa. Ya, baru 1 salawat, ya, apalagi orang salawatnya ratusan, ribuan,
sehingga diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling utama denganku, maknanya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, yang paling banyak di antara mereka bersalawat kepadaku. Semakin banyak salawatan semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak salawatan semakin tinggi derajatnya, karena semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin dekat dengan Nabi Muhammad semakin selamat. Ya, selamat orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memperbanyak salawat. Jadi ini semua fadilah yang ada di akhirat, belum lagi di dunia. Ya, dunianya orang yang banyak salawatan hidupnya nggak ada susahnya hidupnya. Ya, pernah ada satu sahabat yang datang tanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam aj'alaka min salati ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa banyak aku jadikan salawat untukmu? Salawat itu berapa banyak sih? Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyita, terserah kamu. Nggak wajib salawat itu, ya, terserah kamu. Wajibnya itu salawat hanya ketika tasyahud akhir. Setelah tasyahud membaca salawat termasuk daripada rukun sholat. Ya. Selain itu nggak wajib salawatan itu. Masyita, terserah kamu. Lalu sahabat ini berkata, ar-rubu ya Rasulullah, 1/4 waktuku. Bagaimana saya habiskan untuk salawatan kepadamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, masyita, terserah kamu. Wa in zidta fahuwa khairul lak, tapi kalau kamu tambah itu baik, lebih baik untukmu. Sahabat ini mau yang lebih baik. Ats-tsuluts ya Rasulullah, 1/3 waktuku saya habiskan untuk salawatan kepadamu. Ya, dijawab lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyita wa in zidta fahuwa khairul lak, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Ya, sahabat ini mau yang lebih baik lagi, an-nisif, 1/2 waktuku saya habiskan untuk salawatan kepadamu. Bagaimana wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyita wa in zidta fahuwa khairul lak, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Jadi nggak ada istilahnya kebanyakan salawatan, nggak ada. Semakin banyak semakin baik. Ya, akhirnya sahabat ini berkata, idzan aj'alaka min salati kullaha ya Rasulullah. Kalau demikian aku akan habiskan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu. Maknanya seluruh ibadahnya dihabiskan untuk salawatan. Ya, setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah, setelah baca Al-Quran, ya seluruh ibadahnya dihabiskan untuk bersalawat. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau seperti ini, maka semua kesusahanmu akan dihilangkan oleh Allah, semua dosamu akan diampuni oleh Allah. Maknanya senang dunia dan akhirat. Karena orang gak senang di dunia gara-gara susah, iya kan? Orang gak senang di akhirat gara-gara dosa. Jadi kesusahan dihilangkan oleh Allah, ya, dosa diampuni oleh Allah, maknanya bahagia dunia dan akhirat. Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau nggak percaya silahkan dibuktikan, diamalin. Karena ini yang menjamin siapa? Yang menjamin adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat guru-guru kita, para alim ulama, kok hidupnya nggak ada susahnya, semuanya enak, semuanya berkah, semuanya ada, semuanya cukup, semuanya. Ya, jangan heran, itu adalah berkah salawatan. Ya, para alim ulama, ya, itu banyak salawatannya. Orang yang banyak salawatannya hidupnya nggak ada susahnya, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah salawat di dunia maupun di hari akhirat. Orang yang memperbanyak salawat
dijaga oleh Allah, bahkan keluarganya dijaga oleh Allah, ya, anak-anaknya dijaga oleh Allah, ya, hartanya dijaga oleh Allah, semuanya ya dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah, ya, diselamatkan dari semua ya celaka, ya, orang ya, diberkahi semuanya orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilahnya di dunia, di akhiratnya lebih-lebih lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamati wajabat lahu syafaati. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad dan wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Jadi membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamati. Orang yang membaca ini wajabat lahu syafaati, pasti akan mendapatkan syafaatku. Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhu, dan tempatkan beliau al-maq'ad al-muqarrab, tempat yang dekat, indaka, di sisimu ya Allah, di hari kiamat nanti. Itu artinya Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yaumal qiyamati. Orang yang membaca ini pasti akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan syafaat pasti selamat. Karena satu-satunya yang mendapatkan syafaat, yang bisa memberi syafaat, yang bisa menolong kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qala alaihi salatu wassalam, man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu at'aba sab'ina katiban alfa sabahin. Ya. Dalam hadis yang lain disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang membaca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu, orang yang membaca ini sekali membuat capek 70 malaikat pencatat selama 1000 hari. Nah, jadi malaikat kalau nyatet bukan seperti kita, ya. Itu malaikat, padahal malaikat mencatat amalan kita dari pertama kita lahir sampai meninggal, itu malaikat gak capek, ya. Mudah bagi para malaikat. Tapi orang yang membaca ini sekali membuat capek malaikat yang mencatat pahalanya selama 1000 hari. Ya, man qala, barang siapa yang membaca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu, yang artinya semoga Allah membalas ya karena jasanya kepada kita, ya, semoga Allah membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna, karena jasanya beliau kepada kita, ma huwa ahluhu, balasan yang pantas baginya, yang layak baginya. Semoga Allah memberikan balasan kepada Nabi Muhammad karena jasa beliau kepada kita, balasan yang pantas, yang layak untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 70 malaikat ya capek menulis pahalanya selama 1000 hari ya. Apalagi setiap hari baca jazallahu anna Muhammadan ma huwa anna, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu. Udah berapa malaikat itu ya. Ini fadilah yang sangat besar bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan Nabi Muhammad. Ya, karena kita ini mendoakan orang soleh, ya, mendoakan orang soleh saja. Dalam hadis, man shalla 'alal maghfuri lahu ghufira lahu, barang siapa orang yang menyolatkan orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Kita sholat jenazah nih, ya, kita kan sholat jenazah tujuannya agar jenazahnya diampuni oleh Allah. Ya, semakin banyak yang sholat, semakin banyak yang mendoakan, semakin diampuni jenazahnya, dosanya oleh Allah. Tapi dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau jenazahnya itu orang soleh
apalagi seorang wali yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, yang nggak punya dosa, menyolatkan jenazah yang nggak punya dosa, justru yang menyolatkan dosanya diampuni oleh Allah. Mendoakan orang soleh, ya, itu yang mendoakan justru akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, makanya ziarah ke makam para wali kan kita mendoakan. Padahal kalau dipikir-pikir kita yang butuh doa. Ya, para wali itu amalannya sudah banyak, pahalanya banyak, ya. Kita yang butuh doa. Tapi kok kenapa kita mendoakan, ya, ke makam para wali kita baca tasbih, baca yasin, baca doa? Karena mendoakan para wali, orang-orang soleh itu yang mendoakan justru mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi kita mendoakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mendoakan itu justru mendapatkan balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa qala alaihi salatu wassalamu sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni, ya. Dalam hadis yang lain juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah kepadaku dimanapun kamu berada. Salawatlah kepadaku dimanapun kamu berada, karena salawatmu itu sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad. Ya, salawatnya kita dimanapun kita berada disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang semakin banyak salawatan semakin dikenal oleh Nabi Muhammad. Misalnya kita selalu kirim salam kepada satu orang, ya mungkin sehari belum, misalnya orang ini nggak tahu nih, ya kita siapa, kita kirim salam, ya besoknya kita kirim salam lagi, besoknya kirim, terus setiap hari kirim salam, ya lama-lama jadi akrab, jadi kenal, jadi dekat, ya setiap hari kirim salam, ya. Nah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dikenal kita oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dalam wawarada anna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighunahu alaihi salatu wassalam salata man yusalli alaihi min ummatihi. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya ada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tugasnya itu berkeliling. Ada malaikat yang tugasnya itu berkeliling menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat orang-orang yang bersalawat kepadanya dari umatnya. Jadi ada malaikat yang tugasnya khusus menyampaikan salawat dari umatnya Nabi Muhammad disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya para ulama berkata bahwa salah satu cara kita untuk berbakti kepada orang tua adalah banyak salawat. Salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua banyak salawat. Bagaimana? Orang banyak salawatan kan dikenal oleh Nabi Muhammad. Malaikat akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat. Wahai Rasulullah, fulan bin ful, ini salawatnya fulan bin fulan. Jadi namanya disebut, nama orang tuanya juga disebutnya. Jadi orang yang bersalawat dikenal oleh Nabi Muhammad, orang tuanya pun dikenal oleh Nabi Muhammad, karena disebutkan di hadapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tuanya pun dikenal oleh Nabi Muhammad, orang tuanya akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi masih banyak lagi fadilah daripada salawat, ya, yang Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung orang yang banyak salawat, beruntung di dunia maupun di hari akhirat. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, ya. Semoga kita bisa mengamalkan agar kita bisa memperbanyak bersalawat, ya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.